Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta sosialisasi penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, utamanya nikmat sehat, selamat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutin kita sehari-hari. Dan alhamdulillah Bapak Ibu hari ini bisa memenuhi undangan dari rekan-rekan kita calon guru penggerak Angkatan 7. Dalam hal ini akan mengadakan sosialisasi penerapan budaya positif dari aksi nyata modul 1.4. Nah ini ya, mohon dukungan dari teman-teman semua, rekan-rekan kita calon guru penggerak ini sudah menyelesaikan sepertiga tahapan perjalanan proses calon guru penggerak yang nantinya 6 bulan harus dilalui proses pembelajarannya, pembimbingan ya. Ini sudah mencapai sepertiga. Maka setiap tahapan modul ini nanti akan ada aksi nyatanya. Nah ini sudah menyelesaikan modul pertama, ada aksi nyata ya, berupa penerapan budaya positif. Nanti 2 bulan yang akan datang akan ada aksi nyata dari modul 2. 2 bulannya ke depannya lagi akan ada aksi nyata yang ketiga ya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, bahwa teori kita dalam pembimbingan kepada para siswa ini akan disampaikan ya kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini. Nah mungkin di setiap harinya kita dalam membimbing ya, memberikan materi kepada para siswa, utamanya pembimbingan ya. Ini kepada para siswa mungkin kita agak terlupakan dari teori-teori yang pernah kita terima di pendidikan tinggi dulu ya, pedagogik atau psikologis pendidikan. Nah ini diingatkan kembali di kurikulum Merdeka ini, bahwa dalam mendampingi, membimbing, mendidik para siswa, harapannya kita tetap berpikiran positif. Ini ya, nah, berpikiran atau budaya positif harus kita terapkan. Kita tidak tahu ya, mungkin di TikTok, mungkin di ada film atau cerita dari rekan-rekan kita bahwa tidak semua siswa yang mungkin melakukan pelanggaran itu karena disengaja. Tidak semua siswa, juga ada yang mungkin disengaja, tergantung karakternya peserta didik itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga ya, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kita sebagai pendidik mendampingi putra-putri kita, harusnya kita tetap ya memberikan budaya positif kepada peserta didik kita. Nah kebetulan yang tidak disengaja, nah itu nanti kan benar-benar apa yang dilakukan peserta didik nanti bisa ada solusinya ya. Oh ini karena tidak mengerjakan tugas atau terlambat atau belum membayar administrasi dan sebagainya, ada kendala-kendala yang solusinya nanti bisa kita selesaikan bersama. Nah bagi mereka peserta didik kita yang kebetulan mempunyai karakter yang menyimpang dari tata tertib aturannya dari sekolah, nah kita bisa sedikit demi sedikit merubah karakter tersebut agar output
kita itu kan input ya, inputnya masuknya ke sini kan bermacam-macam. Ada yang karakternya sudah baik, ada yang biasa-biasa saja, ada yang benar-benar membuat kita mungkin ya agak pusing. Nah, sebetulnya PR tugas kita itu bukan yang baik itu tadi, ya. Kita mendidik, mendampingi tugas kita yaitu menjadikan sesuai yang inputnya menyimpang dari tata tertib yang sudah kita tentukan bersama itu agar bisa lurus kembali. Jadi outputnya setelah keluar dari sekolah ini nanti menjadi lebih baik. Nah ini ya, jadi budaya positif ini harus ada dulu pada kita para pendidik. Memang agak sabar ya menghadapi anak-anak yang demikian. Ini kan bermacam-macam nanti ya penyebabnya. Ada yang dari lingkungan keluarga, ada yang lingkungan pergaulan ya, dan sebagainya. Nah, anak itu berada lebih banyak waktunya itu di sekolah. Jam 7, ada yang jam 6 itu sudah sampai di sekolah ya, jam 6. Kalau saya pintar jam 6 itu sudah ada. Dan anak yang berkarakter itu jam 6 pagi, saya itu mengamati ya, kan belum ada yang menjaga Pak Sapam, belum ada, STP belum ada, tetap tertib, berhenti di pinggir jalan melepas jaket, tidak diawasi loh itu ya, dimasukkan tas atau jok, terus baru masuk. Nah ini sudah budayanya kan sudah tertanam ya. Begitu STP 2K atau kesiswaan menyampaikan sudah tertanam. Mau masuk SMA Negeri 1 Subarjo itu salah satunya harus melepas jaket gitu ya. Nah itu kebetulan anak-anak yang demikian itu ya yang mudah untuk kita arahkan. Nah itu yang PR-nya bukan yaitu ya anak yang seperti itu memudahkan kita ya. Nah PR-nya untuk kita itu ya anak-anak yang berenggelim-berenggelim itu bagaimana mereka nanti bisa nurut ya, bisa diterima di pendidikan yang lebih tinggi, terus bisa santun berkarakter. Nah itu yang penting outputnya. Jadi keberhasilan kita di sini adalah membentuk karakter siswa yang dulunya ya sulit dinasehati menjadi mudah untuk menerima nasihat kita. Nah ini jadi amal jariah kita semua. Nanti ya mudah-mudahan jadi sabar ya Bapak Ibu ya. Untuk itu pada hari ini akan ada sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh 4 narasumber kita, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Subarjo angkatan 7. Yang pertama yaitu Bapak Lili Suryanto yang akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, narasumber kedua yaitu Ibu Srianti yang akan menyampaikan materi 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Kemudian materi yang ketiga materi Ibu Luwes. Oh iya. Ibu Luwes ini 5 posisi kontrol dan ini ya keyakinan kelas, sedangkan Bu Srianti motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratna yaitu tentang restitusi dan segitiga restitusi. Nah ini sekaligus merupakan materi-materi baru, nambah wawasan pengalaman yang akan bisa kita jadikan sebagai dasar ya, mengingatkan kembali materi-materi perkuliahan kita dulu mungkin ya, bagaimana kita dalam mendampingi, membimbing para siswa agar nantinya siswa itu
juga mempunyai budaya positif seperti yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu panjenengan di sini sebagai perwakilan dari seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain ya, agar dalam mendampingi peserta didik nanti kita tetap berpositif thinking ya, positive thinking intinya itu. Nah, seperti yang akan kita lakukan dengan anak kita sendiri, anak kami kita sendiri ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya titip ya, hari ini panjenengan mendapatkan wawasan baru, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan kepada teman-teman yang lain ya, utamanya pada peserta didik kita. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita petik bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol dan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Luwes Traviari Agusta SOS MPD. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Monggo, waktu secukupnya saya berikan kepada Ibu Luwes Traviari SOS MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dengar? Saya nanti bisa video Bu. Ini kan? Biar masuk. Oh, biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan Allah dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Jasmani dan rohani. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan kali ini di aksi nyata modul 1.4. Saya Luwes Traviari Agusta, CGP angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk berbagi tentang restitusi posisi kontrol dan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu sehat semuanya? Ya, coba tangan kanan ke atas. Ya, turunkan tangan kiri ke atas. Ya, turunkan. Bapak Ibu berdiri coba 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Ya, mari kita sekedar mengulur tubuh, tangannya di depan. Ya, ya enak sekali. Karena ini sudah sesi yang ketiga ya Bu ya. Ya, ke atas. Iya, tinggi-tingginya. Iya, lagi di depan. Begini. Ya, balik Bapak, dibalik. Bapak Ibu dibalik. Ya, kemudian letakkan di pundak kanan. Letakkan di pundak kiri. Ya, letakkan di atas perut. Masih spek Bapak Ibu? Oke, bagus. Iya. Ya, tangan kanan ke atas. Ya, tangan kiri ke atas. Ya, tepuk 2 kali. Mari sambil bernyanyi. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman kanan kiri, berduduk di muka, duduk samping Pak Kasir yang
menirukan Bapak Ibu semuanya tapi dalam keadaan bahagia. Ya, kali ini kita akan bercerita tentang, saya akan berbagi tentang restitusi. Baru pertama kali ini juga ya dengar istilah restitusi. Sama dong. Saya juga ikut CGP baru dengar ini restitusi. Ya, langsung restitusi. Ya, bareng-bareng yuk. Restitusi. Iya. Jangan pres ya, restitusi. Ya, langsung. Ya, restitusi ini suatu pendekatan untuk menumbuhkan disiplin positif pada siswa yang dikembangkan oleh Diane Goosen. Tadi sudah diterangkan. Ya, bisa Bapak Ibu pause piyambak ini ya, atau perlu dibacakan? Proses menciptakan kondisi. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka tanpa rasa bersalah tentunya ya, karena sudah sadar dirinya salah ya, dan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, ini sebenarnya juga perlu digarisbawahi, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan ya. Nanti penjelasan tentang restitusi dikupas habis oleh Bu Ratna. Saya cuma, ini pengantarnya saja. Jadi memang ini yang dikembangkan oleh Diane Goosen. Salah satunya adalah 5 posisi kontrol. Dan Bapak Ibu semuanya pernah melakukan sebenarnya, tapi nggak tahu nih. Pernah memberikan hukuman? Pernah ya tadi ya? Pernah memberikan konsekuensi? Pernah persuasif atau mengajak siswa untuk seperti apa, berbuat seperti apa? Pernah. Pernah. Ya. Dan kita sebenarnya sudah pernah melakukan tapi tidak tahu itu sebenarnya ketika kita melakukan posisi apa. Itu kita sebagai apa sih? Iya. Dan satu lagi yang perlu kita pikirkan baik-baik. Apakah selama ini ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi, mengajak siswa, atau apapun itu, pernahkah Bapak Ibu jauh berpikiran ke depan bahwa setiap perilaku yang kita lakukan akan menimbulkan apa tadi ya, stimulus respon ya, reaksi juga, atau dampaknya bagi siswa? Sebenarnya hukuman saya efektif atau tidak sih? Sebenarnya konsekuensi saya itu yang sudah saya berikan itu efektif buat sih? Efektif enggak buat siswa? Pas tidak buat siswa. Itu yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Yang penting begitu cek, ini baik. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang kita tidak berpikir ini efektif enggak sih? Bisa menumbuhkan tanggung jawab tidak? Bisa memerdekakan siswa tidak? Sudah berpihak pada siswa tidak? Ya, kadang-kadang itu lewat begitu saja. Yang penting ada kita semua kadang-kadang sudah memberi hukuman, kemudian ini membuat merasa bersalah. Bapak Ibu sekalian, 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen ini ada 5. Coba dari Bapak Ibu begini semuanya. Ya, 5 ya. 5. Kita ibaratkan 1 sebagai penghukum. Cedek ya, cedek. 1 penghukum. 2 membuat merasa bersalah, sudah disampaikan oleh, contohkan tadi udah Pak Lili, ini nek bapakmu ngerti, terus dia merasa menyesal. 3 teman. 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Coba kelima ini yang jempol ini ya, manajer ya kan? Ya, bisa menyentuh ujung-ujung jari yang lain tidak? Wah, ya Allah, keren banget ya. Keren. Berarti posisi yang paling keren apa sebenarnya? Ya, coba bayangkan. Kalau posisi kita ada 5 ini, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada pemantau, ada teman, dan manajer. Ya, lakukan peran manajer. Sentuh jari yang lain. Bisa?
Iya, berarti seorang manajer memang harus satu bisa sebagai teman juga, pemantau juga, sedikit memberikan hukuman. Kenapa letaknya paling jedek? Karena paling jauh gitu ya, jauh. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya. Apa yang tertulis di sini adalah dampak atau sebuah impact. Ketika sebenarnya kalau nggak pakai ini ya. Ketika kita ingin adalah sebuah konsekuensi ataupun misalnya dampak yang dirasakan oleh siswa ketika kita melakukan hukuman, sudah disampaikan oleh Bu Srianti tadi, kalau hukuman itu pasti menginginkan murid marah, agresif, memendam sampai diingat sampai sekarang 30 tahun yang lalu. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, murid akan pressure, under pressure, kemudian tertekan. Kemudian kalau pemantau ya, Bapak Ibu ini sebagai pemantau juga kagumkan catatan, punya catatan siswanya, misalnya hari ini sudah melanggar keberapa, kemudian dia seperti agenda mengajar itu ya, ya punya catatan. Nah, ketika akan memberikan konsekuensi pasti beliau akan base data. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukannya, hanya saja tidak tahu kalau itu sebenarnya disebut sebagai posisi pemantau. Kemudian sebagai teman, ya, iya, rasanya deket banget sama siswa, kemudian bisik-bisik, kemudian ayolah demi ibu jalan-jalan, bulus banget gitu ya. Tapi tahu tidak, ternyata itu juga ada dampaknya Bapak Ibu. Jadi ada dampaknya juga loh. Nah, apa sih sebenarnya ada? Upaya mengontrol murid melalui persuasif ajaan. Jadi ada dampaknya juga, ada dampak yang positif dan negatif. Mangsane tidak roh siswa ya orang dampak negatif ada, iya. Sekarang positifnya dulu. Positifnya dulu ya Bapak Ibu ya. Positifnya itu muridnya pasti senang, akrab, dan kadang-kadang satu lagi merasa terlindungi karena dibela bulus. Tapi tahukah bahwa hal tersebut juga membawa dampak negatif? Ya, pasti tergantung. Dua, alasan. Ya ini demi bulus, belum tentu demi Pak Bambang, demi Pak Lili gitu. Begitu Pak Lili dia nggak nurut, gitu ya Pak ya? Ya. Iya, nah, itu dampak negatifnya seperti itu. Hanya pada seseorang. Nah, posisi yang diharapkan kita jempol tadi loh, bisa menyentuh yang lain. Ya, mari kita kupas secara cepat bagaimana karakter tiap. Kalau itu penghukum cirinya apa, seperti apa? Monggo Bu, cepat saja. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, hukuman itu tidak hanya sekedar fisik Pak ya, verbal, dan kadang hukuman verbal ketika marahin ya itu mohon maaf, ibaratkan mereka juga punya hati seperti kita, bahwa itu lebih melekat sebenarnya, lebih melekat verbal itu ya. Iya. Kemudian wah, itu lebih setajam silat kali ya, ya. Kemudian ini contohnya adalah kita refleksi diri. Apakah kita kadang-kadang membuat ataupun kata-kata yang sering keluar dari mulut kita adalah patuhi saya, kamu selalu salah. Ya, seperti itu. Lewat cepat. Ya, membuat merasa bersalah sudah dicontohkan oleh Pak Lilis di awal tadi. Bahkan saat kata-katanya sebagai teman bisa negatif dan positif, tidak menyakitkan. Sebagai pemantau ini mengawasi, ya ini Bapak Ibu memerlukan catatan pelanggaran, kemudian dia datang jam berapa, kemudian ada peringatan, teguran dulu, kemudian nanti akan memberikan konsekuensi. Seperti itu. Dan yang terakhir manajer. Ini agak lama ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin istilah baru bagi kita semuanya, bahwa salah satu posisi kontrol yang bisa kita lakukan adalah manajer. Bapak Ibu tahu bahwa posisi manajer tadi diibaratkan, kalau saya ibaratkan sebagai jempol yang dia bisa menyentuh semuanya. Yang terdekat adalah sebagai pemantau, kemudian yang tengah adalah sebagai teman. Ya. Jadi ini kalau sebagai manajer, maka bersama murid menemukan solusi
permasalahan seperti kolaborasi bersama murid loh Bu ya, bersama murid ketika seseorang berbuat sesuatu di luar kesepakatan ya, bersama murid mencari solusi permasalahan tersebut, bagaimana penyelesaiannya. Kemudian murid bisa dijadikan ya, di sini kita mempunyai pandangan bahwa setiap murid itu bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Kemudian dan mereka nanti menimbulkan tanggung jawab. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer, maka ketika seseorang itu melakukan berbuat sesuatu di luar kesepakatan, maka pertama adalah apa yang dilanggar dia sadar dulu. Dia sadar dulu. Apa ya? Biasanya seorang siswa itu kalau sudah tahu tidak atau melanggar tuh jangan ditanya, bagaimana salah, itu sudah tahu salah gitu. Biasanya gitu sendiri itu tidak salah. Tetapi hal yang kita lanjutkan adalah kalau sudah seperti ini, apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Ditawarkan. Solusinya adalah berasal dari dia dan kita memberi penguatan. Kemudian, ya, ini adalah 5 posisi yang pendekatan tadi yang dikembangkan oleh Diane Kosen. Monggo Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyadari hal ini, mengetahui ini, hal yang baru buat kita semuanya, bahwa posisi yang diharapkan dari seorang guru adalah manajer. Nah, kalau beliau bisa, ataupun kalau kita ingin menjadi manajer, maka secara otomatis 2 posisi sebagai teman, sebagai pengawas, pemantau, itu juga harus kita kuasai, kita lakukan. Nah, ketika tadi seorang siswa melakukan perilaku yang tidak sesuai, pastikan kita memberikan istilahnya apa ya, mengajak dia untuk menuju agar sesuai. Nah, bagaimana caranya? Sudah ada motivasi intrinsik, ya. Ada motivasi seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini intinya pada dasarnya bahwa setiap yang dilakukan oleh siswa itu adalah diyakini kebenarannya dan ingin diwujudkan. Sekarang pertanyaannya, Ibu ini. Ibu kalau di lampu merah Ibu selalu pakai helm? Selalu. Iya, selalu. Ya, pertanyaannya, mengapa selalu pakai helm? Untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Ada yang jawabannya takut sama polisi? Ada? Pak Lili udah pakai helm terus? Sama. Oke, kalau di lampu merah juga berhenti? Berhenti. Kenapa berhenti? Karena direm. Ya, pasti. Mengapa direm? Sekarang pertanyaannya. Bernadek. Mengapa? Biar tidak tabrakan. Ya, kita mengikuti peraturan di lalu lintas. Pernah kan Bapak Ibu bertanya mengapa itu dibuat? Tertib sosial. Tertib sosial? Keteraturan? Kira-kira, benar. Kira-kira kalau kita melanggar, itu pemerintahnya yang rugi atau yang membuat peraturan yang rugi? Kita yang rugi. Ya, jadi keyakinan kelas itu bagaimana ini menumbuhkan pada diri siswa itu sendiri. Jadi ketika meminta siswa ataupun misalnya keyakinan kelasnya untuk menghormati, karena peraturannya seperti itu bukan. Tetapi iya, kalau tidak dilakukan berarti kalau berpajar dong kalau saya tidak dihargai, saya tidak menghargai. Jadi seperti itu. Bagaimana? Tugas kita semuanya memang harus mewujudkan itu, Bu. Pak. Keyakinan kelas. Walaupun itu dari peraturan sekolah, tata tertib sekolah, apapun itu, ketika makna di balik peraturan, tujuan di balik peraturan, kemudian maksudnya seperti apa itu disadari dan diketahui oleh siswa, maka saya yakin bahwa itu akan menumbuhkan keyakinan dan saya yakin petugas STP 2K tidak akan berlaku. Nah, kenapa? Ya sudah yakin semuanya bahwa peraturan tersebut bukan untuk sekolah kok, tapi untuk diri saya
karakteristik dan setiap anak menyadari bahwa setiap itu ya, untuk berguna bagi mereka sendiri. Inilah yang disebut keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuknya ataupun sebenarnya setiap kelas alangkah baiknya membuat kesepakatan kelas di mana kesepakatan tersebut diyakini oleh kelas tersebut, disepakati oleh kelas tersebut untuk bisa membuat lebih baik kondisinya. Nah, ini sama seperti pramuka banget. Kontrak belajar ya. Iya, curah pendapat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempraktekkan, khususnya wali kelas, agar berlaku di kelasnya, maka ini bisa dilakukan dan harapan saya setelah ini ya diimplementasikan. Silakan nanti curah pendapat. Setiap siswa mengusulkan. Tidak dicatat Bu, nanti akan bisa kok Bu ya. Akan bisa. Kemudian yang kedua, ketika mereka bercurah pendapat, pasti semuanya yang baik-baik. Nah, ini hindari kalimat yang negatif. Jangan, tidak boleh. Nah, tidak boleh terlambat. Bisa dirubah. Hadir tepat waktu. Kan tidak ada kalimat negatifnya. Iya. Susun ubah menjadi hal yang positif. Kemudian tinjau ulang. Pahami nilai kebajikan yang dituju. Tadi sudah diterangkan juga oleh Pak Lili nilai-nilai kebajikan. Apa yang ingin dituju. Ketika siswa itu menyadari bahwa oh ini maksudnya ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya, pasti akan menimbulkan motivasi untuk mewujudkannya. Tinjau ulang keyakinan kelas tersebut. Nah, ya, nanti setelah curah pendapat ditemplek-templek ataupun kalau saya pakai gadget ya nggak apa-apa, saya ada rekam jejak digitalnya. Nah, nanti kalau sudah jadi baru dipasang boleh. Bapak Ibu punya metode banyak sekali. Jenenge guru ya kreatif pasti ya. Tinjau ulang keyakinan kelas, sederhanakan. Jadi biasanya dari anak-anak yang masuk itu beberapa kata hampir sama, tujuannya sama, yang tujuannya sama jadikan satu. Kemudian sepakati ya. Dari hal yang sudah disederhanakan tadi, diflorke lagi ke siswa-siswa satu kelas. Oke, ini sepakat, maka akan ditandatangani. Artinya ketika mereka melanggar pasti ada konsekuensinya dong, karena itu sudah disepakati dan itu timbul dari mereka sendiri. Kemudian umumkan atau dipasang. Jadi seperti anak TK juga nggak apa-apa bahwa bagian dari kita suka yang berwarna-warni, indah, ya kan? Pasang aja di kelas, jebret, sudah. Itu kesepakatan kelas 10, 11, IPA 1. Boleh juga diucapkan, boleh selalu dipasang, selalu di-sharekan, difoto, dibiasakan. Ya, tadi terakhir. Ya, ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa disepakati. Setiap anggota perlu belajar. Mohon maaf, disepakati loh. Berarti setiap siswa memang sadar itu yang akan dituju ataupun akan diwujudkan. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman dan nyaman. Setiap bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik ini. Monggo, pasti nanti tiap kelas akan berbeda-beda. Pada intinya akan disepakati dan ingin diwujudkan oleh mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, sama seperti kita, keimanan naik turun, disiplin naik turun, sregep juga naik turun, malas juga naik turun. Maka inilah mengapa fungsinya dipasang dan selalu diingatkan. Jadi ketika kita pas males-malesnya ataupun pas apa, silahkan dibaca kembali. Nah, selalu seperti itu juga dengan para siswanya. Nih, sampun kakak, sampun Bu Yanti. Ya, ini contoh yang terakhir. Tenang Bapak Ibu, nanti kita sharekan kok ya. Ya, demikian materi dari saya tentang restitusi, 5 posisi kontrol dan bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Semoga ada pertanyaan. Lihat jamnya dulu ya, tidak ada pertanyaan. Nggak boleh ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Luwes yang sudah menyampaikan materi yang sudah begitu luar biasa, bisa dipahami semuanya. Jika masih ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan untuk Bu Luwes, dipersilakan karena waktunya memang masih cukup. Satu saja. Satu saja.
Monggo. Bumi lagi. Ya. Oke. Yang terakhir tadi. Oh ya. Kemarin yo elek ini kan saya kira restitusi. Sudah selesai. Terima kasih Bu. Singkat saja. Jadi terkait dengan bukan beban ya. Artinya setiap peserta didik itu dituntut untuk menyadari, memahami bahwa dia harus melakukan sesuatu yang itu berimbas pada dirinya sendiri. Artinya seperti tadi membuat kesepakatan ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu menjadi tanggung jawab guru tiap mapel atau wali kelas? Kenapa? Karena kalau guru tiap mapel itu kan beda kesepakatannya. Jadi nanti kalau ada taruh aja 10 guru mapel dengan kesepakatan yang berbeda-beda. Nah, itu apakah ya seperti itu? Jadi setiap anak mengikuti 10 guru mapel dengan konsekuensi yang berbeda-beda, kesepakatan yang berbeda, atau itu memang bisa diwakilkan oleh wali kelasnya. Terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk kesepakatan kelas, apakah diberlakukan untuk Bapak Ibu guru mapel? Karena kita di tingkat SLTA itu kan banyak mapel, banyak Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas. Kemudian apakah bisa diwakili oleh wali kelas untuk kesepakatan kelas ini? Monggo Bu Lus dijawab. Pasti Bumi buat kontrak belajar di awal semester. Saya juga, dan itu tak pasang juga. Iya, tak pasang, tapi untuk berlaku hanya mata pelajaran saya kan Bu. Jadi sadarkah Bu Umi ketika mengajar bahwa itu yang Bu Umi terapkan adalah kesepakatannya Bu Umi dengan di kelas yang diampu oleh Bu Umi. Pada dasarnya sama seperti ketika curah pendapat bahwa ada nilai-nilai yang sama loh. Yang kita sederhanakan adalah karena ada nilai-nilai yang sama. Oke, hadir tepat waktu. Hampir semua guru seperti itu. Berarti kan ada nilai yang sama. Dan itu bisa diwujudkan dalam kesepakatan kelas dan itu ditempelkan. Mohon maaf, kesepakatan kelas memang akan dipasang di kelas. Maka berlaku di kelas tersebut. Bukan tanggung jawab siapa walinya atau guru mapel. Semuanya sebenarnya. Baik peserta itu dan siapapun yang guru yang mengajar akan membaca kesepakatan kelas tersebut. Karena itu dipasang di tiap-tiap kelas. Artinya ketika itu menjadi kesepakatan kelas antara peserta didik dan guru, ketika guru terlambat, boleh nggak peserta didik mengingatkan? Boleh dong, kita kan selalu diingatkan. Iya. Bahkan di WA. Iya, sebentar. Bapak Ibu akan menjadi guru yang sangat dirindukan adalah ketika terlambat. Bu, ini kok belum hadir ya? Daripada ketika nanti saya usul alhamdulillah gitu kan. Kita dicintai oleh siswa kan sadar bahwa kita selalu dinanti. Ya, seperti itu Bu. Sama. Nanti ada tugas, Bu, jangan dong Bu, nanti diisi. Kenapa? Karena setiap pertemuan dengan Bu Guru adalah hal yang seru dan menyenangkan. Pasti ada hal-hal yang baru. Bisa nggak menimbulkan seperti itu? Insya Allah bisa. Iya kan? Nah, makanya nanti ini kesepakatan kelas nanti akan menjadi keyakinan sekolah loh Bu, budaya sekolah. Karena apa? Karena ada nilai-nilai yang sama, nilai-nilai kebajikan yang sama yang ingin diwujudkan. Saya rasa nilai kebajikan itu kan universal ya Pak ya. Universal. Jadi ada nilai kebajikan yang sama. Selama nilai-nilai kebajikan yang akan dituju itu sama, maka bisa berlaku semuanya. Bahkan dari keyakinan kelas akan menjadi keyakinan sekolah. Begitu. Ya, bahwa ini ada yang nambah. Oh, terima kasih Bu Santi. Berdiri, berdiri tambahin aja sih. Ya, pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Diceritakan boleh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa mengikuti bergabung karena saya sudah mengerjakan untuk tugas ini dengan kelompokan yang di PP, jadi tidak bisa bergabung dengan yang ini. Sudah diwakili lah, sudah teman-teman hebat semuanya sudah mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada satu pertanyaan tadi dari Bu Umi untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini berlaku untuk wali kelas atau guru mapel. Kalau menurut saya itu berbeda berbeda dunia gitu. Dunia wali kelas dan dunia guru mapel. Istilahnya guru mapel itu punya rumah tangga sendiri-sendiri. Otoritas di seni budaya, di geografi,
di matematika dan di banyak mapel ada 15 mapel itu saya pikir ada otoritas keyakinan sendiri-sendiri. Jadi berbeda-beda seperti itu. Kalau yang wali kelas mungkin agak umum ya Pak Lili, karena wali kelas hubungannya dengan tata tertib sekolah. Misalnya semua siswa mendapatkan informasi dari wali kelas ini harus menyepakati atau menyikapi dan sebagainya, sifatnya lebih umum. Tapi kalau ke guru mapel mungkin kita semua guru mapel punya kesepakatan kelas dengan siswa sendiri. Kalau saya misalnya 3 kali tanpa keterangan tidak boleh mengikuti penilaian begitu. Jadi supaya siswa lebih giat lagi sih sebetulnya intinya. Jadi tidak sering bolos lah intinya itu. Pokoknya 3 kali tanpa keterangan, pokoknya saya tulis A, nggak boleh mengikuti penilaian praktek maupun pengetahuan. Dan alhamdulillahnya mereka mengindahkan itu. Jadi mereka menghitung sendiri, saya sudah berapa kali A di pelajaran Bukati begitu, jadi supaya bisa mengikuti penilaian. Jadi masing-masing itu aja sih. Itu yang membuat bu guru ya? Ya gurunya masing-masing, jadi ada rumah tangga sendiri gitu loh, per mapel gitu, otoritas. Diupayakan kalau tiap kelas tumbuh dari siswa. Jadi ya tumbuh dari siswa, diupayakan seperti itu. Boleh Bu, nggak apa-apa karena setiap pembelajaran itu beda lagi di lapangan ini nanti ya. Karena keyakinan kelasnya mungkin dipasang di kelas ya Pak ya. Beda lagi. Ya terima kasih Bu Kanti. Boleh ada yang seperti itu namanya kontrak belajar. Kontrak belajarnya Ibu dengan anak-anak untuk ciri khas mata pelajaran geografi apa. Tetapi sebenarnya dari nilai-nilai, nah sebentar Ibu ketika melontarkan itu apa yang dituju? Supaya apa? Maksudnya apa? Supaya siswa itu tidak tidak masuk tanpa, misalnya tidak masuk harus ada keterangan. Kamu kenapa tidak masuk? Alasan lah, punya alasan. Ya, intinya lebih disiplin lagi Bu, lebih bertanggung jawab. Ini soalnya disebut nilai. Ya, di pelajaran saya kan kerja kelompok ada. Jadi kalau salah satu siswa sering tidak masuk itu kan kelompoknya kacau gitu. Nah itu harapan saya supaya mereka rajin untuk mengikuti pembelajaran. Intinya seperti itu, supaya mereka tidak saya juga sengaja tidak masuk. Ya, nanti bisa diubah kalimatnya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran apa ya, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi pengalamannya dari Bapak Ibu semuanya? Selamat mempraktekkan. Terima kasih Bu Luwes yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Umi. Bagaimana Bu Umi sudah merasa puas dengan jawaban yang ada dan tambahan yang tadi digambarkan oleh Bu Kartini. Terima kasih, monggo. Pesan dari Bu Luwes untuk diimplementasikan ke masing-masing Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih untuk Bu Luwes yang sudah menyampaikan materi tentang restitusi positif, restitusi posisi kontrol dan keyakinan kelas. Di sini restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif yang tujuannya untuk mengembalikan yang bersalah kepada komunitasnya dan membantu menjadi seperti apa yang diinginkan. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dan pada posisi yang ideal diharapkan saya, Bapak Ibu semuanya bisa memposisikan diri sebagai manajer. Dan kembali lagi untuk teman-teman di sini sebagai manajer sebenarnya ada juga untuk menghukum juga ada, tapi porsinya kecil. Diharapkan kita lebih bersifat persuasif untuk membuat anak sesuai dengan norma dan nilai yang ada berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat. Demikian hasil dari resume yang sudah disampaikan oleh pemateri Ibu Luwes. Monggo waktu kembalikan saya kepada moderator. Terima kasih Pak Lewit atas rangkuman materi dari sesi yang ketiga. Di akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.